Akhir-akhir ini, Natalie Holzer memilih bungkam di tengah sorotan publik yang semakin tajam tertuju padanya. Sikap diam itu muncul setelah dirinya tertangkap basah mengelak dari keterlibatan dalam sebuah video parodi bertema daster yang diduga kuat menyindir Erika Carlina yang saat ini diketahui tengah mengandung. Awalnya, Natalie sempat membantah keterlibatannya. Namun, bukti berupa rekaman video yang beredar luas di media sosial justru menunjukkan sebaliknya. Dalam video tersebut, Natalie terlihat hadir dan berbaur dalam sebuah kelompok yang menamakan diri sebagai Circle Bahagia bersama DJ Panda dan beberapa rekan lainnya. Kelompok ini pun kini tengah menuai kecaman tajam karena parodi yang dianggap tidak sensitif dan tidak pantas dilakukan, terutama terhadap perempuan yang sedang hamil. Imbas dari video tersebut, nama Natalie pun menjadi sasaran kritik warganet. Tak sedikit yang mengecamnya karena dinilai tak menunjukkan empati. Bahkan, buntut dari kasus ini, Natalie mulai mengalami gelombang cancel culture atau aksi boykot dari publik. Dong daftar sama kayak Brevi. Serius sama kayak Brevi. Iya kan daftaran si siapa? Si Brevi kan daftaran. Anjir. Ya udah. Oh gini kan? Apa itu? Apa sih? Menyusul kabar bahwa Natalie Holzer mulai menghadapi gelombang boykot dari publik akibat video parodi kontroversial yang diduga menyindir Erika Carlina, rapper Young Lex turut angkat bicara. Sebagai sosok yang pernah mengenal dan bekerja sama dengan Natalie, Young Lex merasa perlu memberikan pesan terbuka untuk mantan rekan sesama figur publik itu. Melalui unggahan di media sosialnya, Young Lex menyampaikan pandangannya secara lugas. Ia menyarankan agar Natalie segera mengambil langkah tegas untuk meredam situasi yang kian memanas. Sebagai seorang yang kenal juga sama Natalie, ini pesan gue buat Nat, kita sama orang tua Nat. Next, kalau mau pikir panjang dikit lah. Gue tahu itu kan manggung di klub salah satu mata pencaharian lu buat anak lu ya Nat. Dan sekarang tinggal coba deh berbenah diri, minta maaf semaaf-maafnya. Kan tadi gue udah ngomong, di sebelumnya gue udah ngomong, gue juga bandel, gue pernah buat salah. Kalau lo di posisi salah, lu diem aja. Ngapain lo diem aja, lo udah salah, udah. Gak usah cacicu-cacicu. Gue dihinain lo, ya gue udah salah, diem aja, ngapain bela diri. Lagi salah, bro, salah. Udah. Meski begitu, beberapa kesaksian Natalie terkait parodi justru menjadi bumerang bagi dirinya. Ya, pengakuan Natalie justru tidak mendapatkan respon bagus dari netizen maupun kekasih dari Erika, Vichong. Alih-alih meredam konflik, Vichong justru bersikeras untuk terus mempermasalahkan isu ini hingga tuntas. Baginya, klarifikasi ataupun alasan yang disampaikan Natalie belum cukup untuk menghapus kegaduhan dan luka yang telah ditimbulkan. Vichong bahkan menyebut bahwa kasus ini harus diusut hingga ke akar-akarnya agar tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan, terutama Erika yang menjadi korban utama dalam polemik tersebut. Emang kenapa kalau gue cosplay Bumil? Kenapa? Salahnya di mana? Nggak usah tatot-tatot deh lo. Nah, emang kenapa
kalau cosplay Bumil kenapa gue? Gue aja udah nonton semuanya tuh. Akhirnya gue nonton tuh podcast. Intinya kenapa gue kenapa gue open war sama mereka, apapun alasan mereka, tertuju atau tidak, bermaksud atau tidak, menurut gue mereka semua jahat. Kenapa? Karena mereka semua tahu Erika lagi hamil. Gue nggak yakin semua tahu, mungkin ya benar, mungkin ada yang nggak tahu ya. Tapi Claudia tahu, Panda tahu. Kenapa waktu kejadian dia pura-pura jadi ibu hamil tuh, si Natalia jadi ibu hamil, kenapa nggak ada yang ngelarang? Aku mau nanya Mbak, itu yang ngasih ide itu kayak gitu siapa sih? Yang ngasih ide gak ada. Gue sendiri. Bukan yang ngasih ide pakai baju Masih itu. ide cosplay itu loh kak. Gue sendiri. Ya iya benar juga kata Brevi. Kenapa nggak diingetin gitu loh? Kalau memang tahu. Ini maksudnya Mbak sendiri yang idenya atau dari dianya? Gue yang ide dasar tuh gue. Karena gue identik dengan ibu-ibu Facebook kalau di live gue ya, gitu loh, ngerti nggak lo? Itu kan sepengakuan mereka enggak. Artinya gue nggak tahu. Oke, taruhlah. Ini sifatnya kita posisi thinking ya guys. Oke lah, mereka nggak tahu. Ada beberapa orang yang nggak tahu. Contoh kayak Baby Kesha nggak tahu, Natalia juga ngakunya nggak tahu. Kan ada 2 orang lagi yang tahu tuh. Tim itu sama si Claudia kan tahu. Lu kenapa gini ya? Enggak gini. Misalnya kita berempat, kita bikin konten. Kita ngeledekin salah satu teman kita yang maaf banget, misalnya disabilitas pincang. Kita sebagai orang normal, jangan. Ntar si ini tersinggung. Iya gak? Terlepas dari polemik terbaru yang menjerat namanya, sosok Natalie Houscher memang kerap menjadi sorotan di media sosial. Popularitasnya tak hanya datang dari karir di dunia hiburan, tetapi juga dari berbagai kontroversi yang menyertainya. Sebelumnya, Natalie pernah ramai diperbincangkan usai terseret dalam kasus sawer uang yang dinilai tidak pantas dan memicu perdebatan publik. Aksinya kala itu dianggap kurang bijak, terutama karena dilakukan di tengah kondisi sosial yang sensitif. Tak berhenti di situ, ibu satu anak ini juga sempat terlibat adu argumen panas dengan sekelompok ibu-ibu di Facebook. Konflik tersebut berkembang luas, menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial, dan menambah daftar panjang kontroversi yang melibatkan dirinya. Sejak saat itu, mantan istri dari komedian Sule ini seolah tak pernah lepas dari sorotan publik. Setiap langkahnya, baik di dunia nyata maupun dunia maya, selalu mengundang reaksi baik positif maupun negatif. Ajak dulu nggak ada. Setiap aku ngedugem, selalu aku nanya di tengah-tengah. Di sini ada ibu-ibu Facebook nggak? Kalau ada, keluar dari sini nggak? Ada dia masuk sini. Jadi nggak boleh. Ya, aku udah tekankan sama orang klubnya. Kalau ada ibu-ibu, dibuka dulu aplikasi Facebooknya, ya, Mas, sebelum masuk. Jadi yang dicek itu bukan tas, Mas ya. Saya minta tolong nih, ya. Yang dicek jangan tas doang, handphonenya, terus buka, Mas, aplikasinya ada Facebook nggak? Oh ada. Terus dilihat nih Mas ya, komen-komennya. Kalau dia lagi komen-komen julid, nggak usah masuk, keluar. Balikin duitnya, balikin. Di sisi lain, muncul pula pengakuan dari seseorang yang mengaku sebagai rekan lama Natalie Houscher sebelum dirinya menikah dengan Sule. Sosok ini, yang pernah cukup dekat dengan Natalie, mengungkapkan kekecewaannya atas perubahan sikap mantan kerabatnya tersebut. Dalam unggahannya di sosial media, ia menceritakan bahwa dulunya ia kerap membantu Natalie, mulai dari urusan penampilan hingga persiapan sebelum tampil, termasuk mewarnai rambut sang DJ setiap kali hendak naik panggung. Namun, semua itu perlahan berubah setelah Natalie menikah dengan Sule. Dan setelah mendengar kontroversi terbaru yang menyeret nama Natalie, ia justru memberikan respons yang tak terduga. Alih-alih menunjukkan empati, ia mengaku hanya bisa tertawa melihat Natalie yang kini tengah menjadi public enemy di media sosial.
ngecatin rambut dia mah waktu dia masih apaan lah, masih cetek, masih jadi DJ-an gitu. Rumahnya aja di ujung Brungono. Tinggalnya rame-rame sama keluarganya. Oh begitu dia merit sama tuh pelawak, udah tiba-tiba semuanya naik kelas. Padahal tadinya juga sekasur, tidur 2-3 kasur dipepetin, habis itu tidurnya rame-rame lo. Tiba-tiba lo tadinya tantenya semuanya pada nge-follow gue kan, sekarang mah udah pada unfollow gue semuanya. History gue pernah ngechat rambut dia semuanya di-delete. Dia udah mau sok-sok sekonyong-konyong, dia tuh kayak high class gitu, padahal mah buset deh. Kelas itu nggak bisa dibeli, my friend. Jadi kalau misalnya lu itu memang rendah, ya udah mendingan gak usah sosok high class, kena kan. Makanya gue ketawa banget pas gue lihat